topik ini mengenai asam urat dan encok. Baiklah, izinkan kami untuk share screen. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pada malam hari ini kita akan praktis untuk bertanya apa yang kita buat untuk mengatasi, untuk menyembuhkan, untuk meringankan asam urat yang tinggi dan encok. Ya, jadi Rumah Sakit Advent Manado sedang mengembangkan suatu approach, suatu pendekatan integratif, yaitu medis dan pola hidup alami, kebugaran. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita sudah akan ada bangunannya, dan kita sudah akan ada terapis-terapisnya, dan kita akan mengembangkan suatu model pelayanan kesehatan yang lebih berdaya guna. Di waktu-waktu yang lalu, kita menggunakan medis, hanya medis saja. Kalau datang ke rumah sakit, pendekatannya utamanya adalah medis dengan tulang punggung, yaitu farmasi. Memberikan obat-obatan dalam bentuk pil, tablet, suntikan-suntikan, dan pembedahan, dan cara-cara konvensional. Tetapi akhir-akhir ini, khususnya memasuki tahun 2020, maka kita melihat bahwa kita perlu mengembangkan akan wellness atau kebugaran atau rumah sehat atau pendekatan pola hidup dan bahan-bahan atau cara-cara yang alami sebagai potensiasi, atau bila mana kita menggunakan dua pendekatan ini, baik pendekatan medis maupun pendekatan natural, maka kita yakin bahwa angka kesembuhan atau angka keringanan daripada hal ini bisa terjadi. Saya tertarik setelah beberapa minggu membaca banyak artikel-artikel mengenai gout atau encok dan hiperurisemia atau asam urat yang tinggi, maka semakin jelas bahwa kita harus kembali kepada alam dan pencipta, kepada Tuhan. Bagaimana kita sehat adalah awalnya karena penciptaan. Tidak ada penciptaan penyakitan. Penyakit tidak diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, tetapi adalah pergeseran daripada normal, daripada standar, daripada patokan alam semesta. Bila bergeser, barulah muncullah penyakit. Tentu yang berpaham evolusi mempunyai alasan tersendiri. Mengapa terjadi asam urat, mengapa terjadi encok. Ada faktor genetik, ada faktor pola hidup, ada faktor mungkin lingkungan. Tetapi pada malam hari ini, saya ingin untuk menyimpulkan, menurut keyakinan saya sebagai seorang ilmuwan, saintis, yang percaya kepada biokimia, anatomi, fisiologi, dan juga kepada ilmu imaniah, yaitu catatan-catatan dari kitab suci yang menurut hemat dan keyakinan saya adalah ilmu-ilmu yang turun dari langit, yaitu dari Tuhan melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasulnya, melalui orang-orang yang mau membuka hati dan pikiran sehingga bisa mengetahui suatu penyembuhan yang sejati yang bisa menjadikan. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan yang pertama, saya sudah coba membuka mengenai bagaimana rumus bangun manusia itu. 6 hari apa yang Tuhan buat, sebelum akhirnya pada puncak hari Jumat, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang sehat dengan asam urat. Asam urat sangat dibutuhkan, tetapi bisa dikelola dengan normal, bisa dibuang dengan normal, tidak menumpuk, sehingga tidak ada encok dan tidak ada asam urat tinggi. Nah, setelah itu, Tuhan ciptakan, Tuhan peliharakan, dan terjadilah kelainan-kelainan. Maka ada
4 cara di mana tubuh bisa sembuh. Pertama, usaha tubuh itu sendiri namanya fisiologi. Banyak sekali proses-proses yang terjadi berdasarkan informasi genetik atau DNA yang sudah diprogramkan oleh tentu Tuhan di dalam setiap sel hidup daripada manusia dan makhluk hidup secara umumnya. Kedua, Tuhan memberikan pengobatan dengan cara alami atau suportif. Dan ini mendukung kepada kuasa tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Inilah pendekatan daripada naturopat, functional medicine, lifestyle medicine, integrative medicine. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang lebih teknologi, yaitu allopathic medicine, atau pendekatan daripada medis tradisional, yang sekarang ini sangat-sangat berkembang. Kemudian yang keempat, kita ingin pendekatan yaitu kuasa adikodrati. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyembuhkan, kita hanya menolong. Pada dasarnya Allah menyembuhkan, dan di belakang alam itu adalah suatu kuasa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan dari serwa sekalian alam. Nah, oleh sebab itu, maka pada malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan saudara-saudara sekalian dan juga menjawab kerinduan hati kami sebagai Rumah Sakit Advent yang juga mendukung Eden Way dan juga mendukung saudara-saudara yang ingin untuk membuat pendekatan integratif, tidak serta-merta membuang medis atau mengecilkan medis, tidak, tetapi menaruh medis pada porsi yang sebenarnya. Karena kita secara rasional percaya bahwa pendekatan medis itu adalah pendekatan yang masuk di akal. Tetapi itu perlu disempurnakan dengan kita juga dengan otak ilmiah kita membedah akan hal-hal yang bersifat natural. Jadi saudaraku yang kekasih, kita menggunakan 3 level pendekatan terhadap penyakit. Pertama, melihat kepada simptom dan sign. Apa-apa yang merupakan tanda dan gejala penyakit encok dan asam urat. Yang kedua adalah sangat penting sekali kita menemukan struktur-struktur tubuh dan cara-cara kerja tubuh yang keliru di dalam encok dan asam urat ini. Nah, disitulah kita pelajari biokimianya, patofisiologinya. Baru ada obat-obat untuk memperbaiki struktur dan fungsi tersebut. Tetapi yang kita secara esensial mengajarkan dan menganjurkan agar baik saudara adalah dokter atau medis atau perawat atau tenaga-tenaga ilmiah kesehatan, nakes, maupun saudara yang awam atau pendekatan secara filosofis, keyakinan, natural, agar kiranya melihat 4 penyebab penyakit, yaitu abiotik, lingkungan yang tidak hidup, kimia fisika, lingkungan biotik, apakah ada kuman-kuman, parasit-parasit, makhluk-makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang menyebabkan penyakit. Kemudian faktor manusia, apakah ada faktor familial, genetika, herediter, dan kemudian apakah ada faktor pola hidup. Nah, bila mana kita berbicara mengenai encok dan hiperurisemia atau asam urat tinggi, ternyata bahwa paling dominan ini adalah faktor pola hidup khususnya makanan. Dan kemudian faktor manusia yang lain adalah genetika. Karena kita menemukan bahwa ada enzim-enzim di dalam tubuh yang terganggu. Bila mana enzim-enzim ini dibentuk oleh proses DNA atau proses daripada informasi dalam tubuh, suatu proses genetik. Jadi bila mana di antara kita ada keluarga kita atau saudara atau teman kita, bahkan diri kita yang mengalami gangguan asam urat yang tinggi dan bahkan encok dan nyeri sendi yang luar biasa, mari kita coba melihat kepada proses enzimatik, proses-proses di dalam tubuh
yang disebabkan oleh makanan dan juga oleh genetika kita, selain faktor-faktor yang lain. Baik, saudaraku yang kekasih, asam urat ini adalah hasil daripada perombakan asam amin atau protein yang namanya purin. Purin adalah bahan pembentuk utama daripada inti sel. Dan purin ini terdiri terutama dari guanin ya, dan adenosin. Dua purin yang terkenal sekali untuk membentuk akan bagian dari DNA kita. Dan di seberangnya adalah pirimidin, ya. Nah, jadi sitosin dan tiamin. Nah, bila mana kita sangat membutuhkan purin, jadi purin ini adalah bahan yang sangat diperlukan. Tetapi bila mana dia dihancurkan dan berlebihan menghasilkan asam urat, maka itulah yang akan menyebabkan penyakit. Jadi kalau saudara lihat bahwa dia adenosin guanin ini akan diturunkan menjadi hipozantin, xantin, dan asam urat. Ya, jadi itulah dasarnya bahwa asam uratnya ini meningkat karena diproduksi dengan sangat tinggi atau tidak bisa dibuang dengan cepat. Dua faktor ini, pembuangan dan produksi. Nah, asam urat ini tidak ada binatang yang penyakit encok. Anjing tidak ada sakit encok, kuda, sapi, dan hanya khusus kepada manusia dan primata-primata yang tinggi seperti monyet, gorila, dan lain-lain yang memiliki asam urat tinggi ini. Mengapa demikian? Karena pada hewan-hewan mempunyai kemampuan merubah urat atau asam urat ini menjadi alantoin. Dan alantoin ini nantinya akan dibuang. Maka bukan asam urat yang tinggi, tetapi mereka alan. Mengapa manusia tidak diberikan suatu enzim untuk mengolah asam urat? Kita tidak tahu. Tapi secara iman kita terima saja bahwa hal itu adalah yang terbaik. Oh, itu berarti bahwa kita harus kena asam urat? Tidak. Ini adalah proses yang tidak perlu adanya alantoin di dalam tubuh kita, di tubuh manusia, tetapi Tuhan memiliki cara untuk kita tidak kena asam urat, walaupun ada produksi asam urat. Oke, jadi beberapa konsep hal ini saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara, dan saya juga dan teman-teman di Rumah Sakit Advent akan belajar lebih lanjut untuk mendalami bahwa penyakit asam urat ini mampu kita membuat yang disebut reversal. Bagi kaum medis, pantang untuk menggunakan kata sembuh. Itu dianggap adalah tidak masuk di akal. Tidak ada penyembuhan daripada diabetes. Tidak ada penyembuhan itu. Yang ada adalah meringankan, bahkan bisa menghilangkan daripada gejala-gejalanya. Tetapi di dalam diri dianggap bahwa hal tersebut. Nah, ini secara filosofis ditentang oleh kelompok-kelompok naturopat yang menyatakan, masa kita harus pesimis? Bisa dong dinormalisasi. Nah, istilah normalisasi bagi orang naturopat itu adalah penyembuhan. Tetapi bagi medikus, kita tenaga-tenaga yang diajar untuk berpikir kritis logis, tidak boleh menggunakan istilah sembuh, tetapi reversal. Nah, reversal boleh, atau pembalikan. Ya. Jadi kepada saudara-saudara yang mengikuti diskusi-diskusi, istilah-istilah yang digunakan oleh kelompok-kelompok medis ilmiah dengan kelompok-kelompok awam itu beda. Walaupun istilah-istilah medis pun kadang-kadang keliru. Ya, contohnya, karena asam urat dihasilkan purin, maka muncullah larangan jangan makan purin tinggi. Padahal purin daripada bayam, tumbuh-tumbuhan hijau, kangkung dan lain-lain tidak menyumbang kepada peningkatan asam urat. Sedangkan daging, seafood, udang, dan lain-lain menyumbang kepada hal tersebut. Jadi ini adalah salah satu penyakit yang paling banyak salah kaprah.
Orang sakit sendi dikatakan, oh saya asam urat, padahal itu sakit sendi atau rematik. Kalau disebut rematik itu benar. Tapi bilang, oh saya sakit sendi ini, mungkin asam urat. Ini adalah salah satu salah kaprah yang luar biasa. Dan bukan hanya orang awam, bahkan orang-orang medis pun bisa salah kaprah. Oh, kamu asam urat. Belum apa-apa, baru dengar ini, sudah langsung menulis diagnosa, sudah langsung menulis resep allopurinol. Padahal tidak memeriksa akan kadar asam urat. Jadi, saudaraku yang kekasih, kita ingin menyampaikan bahwa kita perlu untuk lebih teliti, kita harus lebih bijaksana, apalagi kita di Rumah Sakit Advent. Kita ingin memberikan keterangan-keterangan yang bukan hanya persepsi-persepsi tanpa bukti. Oh, ini asam urat tinggi ini, yaitu kol, yaitu kangkung, ya ini, ya. Dan setelah diteliti bukan asam urat tinggi, ya. Nah, tetapi memang pada orang-orang yang rematik karena asam urat yang tinggi, maka ada perhatian-perhatian untuk melakukan hal tersebut, ya. Jadi kita sekali lagi memberikan penyuluhan dan edukasi kepada kita yang sempat mendengarkan bahwa mari kita belajar lebih lanjut untuk suatu penyakit yang banyak sekali disalah kaprah, apalagi oleh tenaga-tenaga awam yang tidak ilmiah, bahkan tenaga-tenaga ilmiah yang tidak baca, tidak bikin riset, kadang-kadang dengan sesumbar mengatakan, oh ini asam urat, sakit sendi, oh itu asam urat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan seterusnya. Ya, jadi terima kasih untuk perhatian akan hal tersebut. Nah, jadi kita simpulkan bahwa penyakit daripada asam urat ini ada faktor produksi berlebihan dan pembuangan yang berkurang. Produksi berlebihan itu hanya 10% daripada penyakit, tapi tidak mampu membuang asam urat ini memberikan 90% daripada masalah, ya. Jadi supaya saudara boleh mengetahui secara statistik bahwa memang produksi adalah pertama dari diet, yaitu daging sapi, daging babi, daging lem itu domba. Dan disebutkan di sini adalah seafood. Seafood ini adalah udang dan tuna. Dan saudaraku, ini diagram ini saya tidak ambil dari sembarang website, tetapi dari jurnal ilmiah. Jadi ini adalah hasil daripada penelitian ilmiah yang bisa dipegang sampai ada penelitian baru menyatakan. Misalnya, cakalang itu aman saja. Tapi sementara ini, maka dikatakan cakalang adalah salah satu penyebab daripada kenaikan asam urat. Kemudian bir, ya, keadaan bir, di mana kadar alkohol semakin tinggi, maka itu lebih menyumbang kepada peningkatan asam urat. Jadi bir dibandingkan liquor dan wine, ya, bir lebih tinggi dia punya kadar alkohol dibandingkan jenis minuman keras yang lainnya. Kemudian endogenous purin sintetis. Bila mana sel-sel pecah pada saat keganasan atau tumornya itu rusak, maka ini akan menumpahkan asam-asam nukleat yang berbentuk purin ke dalam darah yang menyebabkan ujung-ujungnya peningkatan asam urat. Kemudian untuk bisa purin itu tidak mampu diolah kembali oleh karena ada gangguan-gangguan genetika, kekurangan daripada enzim-enzim tertentu. Kemudian ada purin breakdown yang berlebihan melalui penyakit glycogen storage diseases. Jadi ini adalah penyakit-penyakit. Jadi yang bisa kita kenal dengan mudah adalah makanan. Jadi salah satu anjuran adalah untuk hal tersebut perhatikan tidak ada sayuran yang disebutkan sebagai penyebab encok. Oh, saya tidak boleh makan ini, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, saya mempunyai teman-teman yang saya kenal dan encok mereka luar biasa. Mengerang-ngerang kesakitan dan luar biasa. Saya rindu untuk menolong mereka.
Tetapi kalau mereka mengatakan, oh sayur ini, saya bertanya, sayur mana yang menyebabkan encok? Itu daging-dagingan, seafood dan bir. Nah, kebetulan bagi saudara-saudara yang Advent, kita tidak minum bir atau minuman keras. Tetapi kita memakan daging halal. Kalau udang kita sudah tidak, tapi cakalang kita makan cakalang. Kita makan daging-dagingan. Babi kita tidak makan, tapi mungkin kita makan sapi dan lain sebagainya, ya. Kemudian kurang mampu membuang kepada asam urat ke kencing ini adalah kalau kita menggunakan obat diuretika dan kalau gagal ginjal. Nah, hati-hati kalau sudah mengalami gagal ginjal. Kemudian, bila mana reabsorpsi asam urat ini terlalu banyak, sehingga itu disebabkan oleh alkohol dan kelainan genetika. Nah, ini faktor genetika yang terjadi. Dan kemudian, saudaraku yang kekasih, asam urat akan naik dan dibuang di ginjal, 2/3 dibuang di renal, ginjal, dan 1/3 dibuang di usus dan dibuang ke feses atau ke jamban. Dan inilah asam urat kristal-kristal yang tajam yang kalau meningkat itu akan sangat menyakitkan dan membuat suatu proses radang dari sendi. Dan bila mana sudah menumpuk akan menjadi tepung putih yang menjadi tofi-tofi atau yang akan pecah dan kemudian menjadi keluarlah ya serbuk-serbuk putih tersebut. Nah, seperti kita lihat di gambar sebelah kiri, ini adalah gambaran daripada penyakit SUPI ya, penyakit SUPI atau encok atau gout atau gouty arthritis. Ya, dengan efek-efeknya rusak sendi, deformitas sendi, dan kelainan yang akan menetap bila mana dibiarkan dalam jangka panjang. Kemudian, nah, jadi saya mengambil dari jurnal. Jadi ini ada nomor 11-12, ada kepustakaannya ya, bahwa menggunakan makanan yang kaya purin yang dimasak dan diproses khususnya daripada animal dan seafood adalah meningkatkan asam urat. Sedangkan makanan kaya purin dari sumber-sumber vegetable atau nabati seperti beans, lentils, mushroom atau jamur-jamur, fish cheese, legumes polong-polongan, dan susu tidak membawa resiko hiperuriksemia dan gout. Maka boleh pada pasien gout. Kemudian vitamin C, ini bagus sekali. Low fat dairy product, susu rendah lemak, minyak seperti olive, zaitun, sunflower, bunga matahari, dan kedelai berhubungan dengan rendahnya hiperurikasi dan gout. Vitamin C akan membantu untuk memulangkan asam urat. Jadi digunakan sebagai suplemen. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau ada ini vitamin C, silahkan ya. Vitamin C ini. Jadi sekali lagi kita akan mengakhiri pembahasan kita mengenai asam urat dan persepsi-persepsi yang sudah puluhan tahun keliru baik di dunia kedokteran maupun di pikiran orang awam, yaitu guru ataupun pekerja-pekerja, bisnismen yang lain adalah bahwa sayur-sayur ini berbahaya untuk asam urat. Dan masih ada, saudaraku, saudara cari di Google, saudara cari di internet, saudara akan temukan, oh, sayuran ini dan ini dan ini. Tetapi penelitian-penelitian yang terbaru dari 2013, 2014, 2015, 18, 2020, terus sampai 2021, sampai sekarang 2022 adalah suatu perspektif yang baru mengenai gout dan asam urat. Kemudian apalagi di sini, alkohol. Bir yang paling berat, kemudian kedua likor, dan anggur yang wine adalah yang paling ringan. Kadar alkohol yang lebih rendah menyebabkan encok yang lebih rendah. Nah, kita melihat di sini bahwa penyerapan daripada asam urat itu terjadi di ginjal, ya. Nah, dia 100% di filtrasi
kemudian 98 sampai 100% direabsorpsi, kemudian dibuang lagi 50% sampai 52, kemudian ditarik lagi 40 sampai 48, ya. Itu karena asam urat ini bermanfaat. Kemudian bila mana asam urat ini terlalu tinggi di atas 10 di dalam miligram persen di dalam darah, dia akan tumpah ke sendi dan kemudian dia akan diserang oleh sel darah putih monosit, neutrofil, lalu terjadilah radang-radang dengan mengeluarkan banyak sekali faktor kimia, tumor nekrotik faktor alfa, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, protease-protease, enzim lisosom, LB4, free radikal, prostaglandin, sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Ini yang memicu terjadinya encok yang begitu menyakitkan sampai meraung-raung, rasa mau meninggal dunia saja, ya. Sangat-sangat menyakitkan. Saya pernah mengalami hal ini selama 3 bulan, tapi bukan asam urat, tapi dengan virus chikungunya. Sama, nyeri sendi yang sangat-sangat sakit. Nah, kemudian bagaimana terapinya? Ini untuk para dokter, silakan. Dan ya, ini kita melihat ya, asam urat dibuang dan allantoin ada enzim urikase. Saya tidak tahu apakah boleh diberikan urikase di manusia, tapi tidak ada di dalam manusia untuk menghasilkan allantoin. Jadi saudaraku, nah hati-hati bila mana asam urat ini terjadi pada penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit metabolik seperti diabetes juga, dan jangan merokok. Kemudian pengobatan diganti ke darah tinggi pakai losartan dan kalsium channel inhibitor, statin, fenofibrat, dan seterusnya. Kemudian ada penemuan-penemuan yang lain. Kesimpulannya adalah bahwa untuk bisa mengerti akan encok dan bisa menanganinya, ini adalah tantangan bagi dokter-dokter sepanjang sejarah, ya, bahkan sampai akhir-akhir ini. Kemajuan-kemajuan dalam bidang ini membentuk akan progres yang berlanjut dan ada perubahan-perubahan. Ya, lebih jelas mengenai patogenesis tadi ya, kita bisa bergantung kepada pendekatan diagnostik yang lebih canggih dan paling utama kita memiliki terapi yang bermacam untuknya. Penyakit encok ini dianggap adalah tanda umur tua. Kalau Anda kena encok berarti Anda orang tua, ya. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang lebih optimistis untuk kita bisa menanganinya. Sekarang sudah ada pendidikan di dalam genomik dan proteomics, ya. Ini adalah untuk menyelidiki biomolekul dan genetika dan protein-protein dasar dari tubuh kita supaya kita bisa mengerti akan hal-hal ini. Kita juga mempelajari mengenai mikrobiom. Ini ada kuman-kuman, bakteri-bakteri yang baik, yang bisa mencegah akan encok ini. Mari kita pelajari. Inilah Yakult, ya. Inilah yogurt, ya, yang mengandung mikrobioma atau bakteri-bakteri yang dianggap probiotik, pro kehidupan. Usaha-usaha menstandarisasi pendekatan medis internasional tentang encok, mengukur hasilnya, membuat staging dan penanganannya, penekanan kepada pasien dan edukasi pasien dan dokter. Dan ini adalah suatu pendekatan yang sangat-sangat cost efektif, sangat murah, sangat terjangkau. Jadi ini membuat kami lebih bersemangat untuk buka wellness center dengan promkes-promkesnya. Ternyata dengan cara yang sederhana sangat mampu memperbaiki akan reversal ini. Kami menantikan kesaksian-kesaksian dari tim kami sendiri mampu atas kuasa Tuhan membalikkan penyakit asam urat ini. Mungkin di Medan sudah, di Bandung sudah, di Lampung sudah, di Jakarta sudah. Tetapi di Manado
Inilah peluang yang terbuka selebar-lebarnya bagi saudara-saudara juga yang di Kalimantan, di Malaysia, di Timor Leste, dan di Sumatera, Jawa, dan tempat-tempat yang lain. Semoga terinspirasi untuk bangkit dan menolong anak bangsa dan sesama manusia kita yang sedang bergumul dengan asam urat ini. Dan tidak jatuh kepada pemikiran nihilistik, sudah Jo, biar Jo, so begini itu. Jangan nihilistik, tetapi optimistik dan penuh iman dan kasih, sehingga kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan itu berkuasa untuk mencipta, memelihara, dan bahkan memulihkan. Itu dapat nyata. Pemikiran-pemikiran kurang iman, pemikiran-pemikiran terlalu drastis untuk menyerah saja, atau terlalu optimistis dengan mengedepankan atau mempromosikan pendekatan-pendekatan yang tidak berbasis bukti atau tidak ada buktinya, itu pun harus dicegah. Jadi selagi kita mau menolong, yaitu kita harus belajar Tuhan membuat tubuh mampu sembuh sendiri. Kalau tubuh sudah jebol, terjadilah penyakit. Maka kita boleh membuat pendekatan kebugaran, promosi kesehatan, dan juga pendekatan medis. Silahkan datang, ada dokter spesialis-spesialis, penyakit untuk penyakit endokrin, metabolik, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ada hamba Tuhan, rohaniwan, yang harus belajar berdoa, harus belajar dekat kepada Tuhan. Karena kadang-kadang penyembuhan tidak cukup hanya dengan doa, tetapi harus dengan berpuasa dan berserah kepada Tuhan. Demikianlah penyampaian kami dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk pembahasan yang begitu baik yang sudah dibawakan oleh Dr. Ruben Supit. Tentunya kita semua sepakat bahwa informasi ini sangat-sangat bermanfaat. Mungkin ada yang merasa ada hal baru yang kita temukan. Oh, yang dulu mungkin berpikir, oh saya kalau asam urat itu tinggi karena kangkung. Rupanya tadi dalam pembahasan kita tidak ada kontribusinya ya dokter ya untuk dari sayur-sayuran yang kita takuti ini. Nah, tetapi yang lain yang mungkin kita masih percayai hal yang demikian atau masih ada literatur-literatur yang kita dapati membahas tentang hal yang demikian, mari kita pelajari lagi lebih dalam lagi. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan satu informasi yang sangat berharga yang bisa kita gali kembali, kita pelajari bersama-sama untuk kepentingan kita, kesehatan kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, pada saat ini kita akan membuka ruang untuk tanya jawab. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan, yang ingin mengajukan pertanyaan, kami mempersilahkan untuk dapat menanyakannya secara langsung. Jadi Anda bisa menanyakannya secara langsung dan akan langsung dibahas oleh pembicara kita. Sekali lagi kami persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Bisa raise hand dan membuka mikrofonnya dan juga videonya. Oke, kita masuk pada satu pertanyaan yang pertama yang sudah ditulis di kolom chat. Malam dokter, izin bertanya dari Ibu Melin LM. Saya bacakan untuk kita semua. Malam dokter, izin bertanya, kadang-kadang dengkul saya seperti ditusuk jarum datang tiba-tiba dan sekejap hilang. Apa itu asam urat dokter? Baru itu pertanyaan kita yang masuk, mungkin bisa saya serahkan langsung kepada Dr. Ruben Supit untuk dapat memberikan pembahasannya. Oke, baik. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan juga tidak. Memastikannya adalah dengan memeriksa laboratorium sederhana, yaitu asam uratnya. Nah, tetapi saya ingin menjawab kepada mendiagnosa sesuatu nyeri di dengkul ya, ini di dengkul atau di lutut, ini di lutut ya. Jadi ada prinsip bahwa di atas kepala kita bisa ada burung warna merah, hijau, kuning, ungu, luar biasa. Di baju saya ini warna kuning ya. Tetapi yang paling sering adalah burung yang warna putih, hitam, atau coklat, abu-abu ya. Penyakit-penyakit itu juga bisa macam-macam, tetapi yang paling sering kalau nyeri daripada sendi
yang paling sering adalah bukan gouty arthritis, bukan rheumatoid arthritis yang adalah suatu autoimun, tetapi adalah osteoartritis dan temannya osteoporosis. Nyeri daripada sendi yang paling sering adalah penipisan daripada tulang rawan sendi, termasuk di lutut. Jadi untuk keadaan seperti ini, maka perhatian bagi bapak-bapak dan terutama ibu-ibu, bila mana sudah menginjak usia di atas daripada 40 dan 50 tahun, agar memperhatikan proses osteoartrosis dan osteoporosis. Nah, sebelum terjadi akan gangguan dengkul ini, yang paling umum terjadi, maka sudah harus 10-20 tahun sebelumnya, yaitu di usia 30-an. Jadi kalau ada di antara kita ibu-ibu yang berumur 20-30 tahun, agar kiranya menjaga sendi-sendi termasuk sendi lutut agar jangan sampai terjadi osteoartritis, penipisan daripada tulang rawan. Bagaimana tulang rawan ini bisa menipis? Bila mana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat darah kita asam. Dan yang mencegahnya adalah makanan yang membuat darah kita basah. Kalau kita memakan makanan-makanan soda, makanan-makanan protein yang tinggi, makanan-makanan oksidasi-oksidasi menyebabkan asam yang tinggi, maka jangan lupa sayuran dan buah. Itu kan hanya sayur buah. Orang sering makan hanya nasi dan kemudian lauk dan sudah senang. Tambah kecap, tambah bumbu, tambah yang lain-lainnya. Tetapi untuk membuat akan sendi-sendi kita untuk sehat dan segar, itu adalah di sayuran dan buah-buahan kita. Ya, jadi dianjurkan bagi kita yang mau mencegah tidak pernah akan terjadi tulang keropos atau tulang menipis ataupun nyeri dengkul yang berlebihan, itu perlu untuk berkonsumsi akan buah-buahan dan khususnya sayur-sayur daun-daun hijau. Itu sangat-sangat baik sekali. Akan terhindar daripada hal ini. Kenapa? Kalsium di daun-daun hijau itu beda dengan kalsium dari susu dan dari hewan. Makan saja daging ada kalsiumnya, susu ada ininya. Di dalam hewani, kalsium itu fosfornya tinggi. Kalsiumnya tinggi tapi fosfornya tinggi. Sangat beda dengan di tumbuh-tumbuhan. Kalsiumnya tinggi, fosfornya rendah. Jadi justru kita bertanya, itulah sebabnya mengapa Tuhan menyuruh kita menjadi vegetarian. Mengapa Tuhan menciptakan biji-bijian, buah-buahan, dan kemudian sayur-sayuran ditambah-tambahkan. Karena dia punya fosfor itu tidak rendah, maka pada waktu kalsium masuk, maka dia tidak keluar lagi. Sedangkan kalau daging, susu, dia punya kalsium tinggi, tapi karena fosfor tinggi, maka dia akan, waktu fosfor masuk, kalsium keluar lagi. Jadi itu pertukaran antara fosfor dengan kalsium. Jadi kalau kita memakan makanan yang fosfornya tinggi, maka dia akan tukar dengan kalsium. Masuk kalsium, lalu masuk fosfornya, keluar itu fosfor. Sedangkan kalau kita makan dari tumbuhan, kalsiumnya tinggi, khususnya daun-daun hijau, dia akan masuk, dan fosfornya masuk sedikit. Jadi dia akan tertahan di dalam. Jadi demikian informasi tambahan mengenai nyeri dengkul. Nah, kalau kita nyeri dengkul, cara yang sederhana untuk kita mengatasinya, kita celup di air hangat, lalu kita urut untuk hal itu. Tetapi pastikan bahwa ini bukan artritis yang lain ataupun osteoartritis. Ya, terima kasih pada Ibu yang bertanya. Semoga sehat dan cepat sembuh. Baik, terima kasih dokter. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Melin yang sudah menanyakan pertanyaan tadi ya. Oh ya, Bu Melin. Iya, ya. Ya, makasih.
Oke, ada 2 lagi pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita. Dokter, saya akan bacakan berturut-turut dan bisa dijawab satu persatu. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Rostina Siregar. Ya, Pertanyaannya adalah, saya mau tanya ciri awal asam urat itu seperti apa? Atau mungkin satu persatu dulu ya, mungkin silakan dokter. oke. Oke, baik-baik. Ciri daripada asam urat yang awal itu tidak bergejala. Tidak ada gejala sama sekali sampai kita mulai rasa sakit-sakit, ya. Nah, jadi asam urat tidak membuat pada tahap awal, bila mana asam urat itu masih rendah, itu hampir tidak ada gejalanya. Nanti kalau dia sudah 10 dan lebih ke atas, baru dia akan mempunyai gejala, ya, mempunyai gejala seperti itu. Jadi caranya adalah check up dan periksa, dan apalagi kalau kita memiliki atau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang dari hewani ataupun pencetus-pencetus yang telah disebutkan faktor resikonya, laki-laki, ya, itu lebih memungkinkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih dokter. Semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Ibu Rostina Siregar. Dan pertanyaan yang selanjutnya, Dok, saya bacakan di sini. Dokter, apakah makan minyak goreng dapat menimbulkan asam urat walaupun tidak makan daging? Bagaimana, Dok, pembahasan mengenai hal ini? Oke, baik. Pertama-tama kita klarifikasi minyak goreng. Minyak goreng di Indonesia adalah minyak sawit, dan yang kedua adalah minyak kelapa. Di luar negeri, minyak goreng itu adalah dari minyak jagung, minyak kacang, peanut, dan minyak sayuran lainnya. Ya, nah berarti saya berasumsi bahwa pertanyaannya adalah apakah minyak kelapa atau minyak sawit itu menyumbang kepada asam urat. Nah, baik. Jadi tidak di minyak kelapa biasa atau minyak kelapa sawit itu tidak di dalam catatan menyebabkan peningkatan asam urat. Ya, tetapi kalau kita mau bertanya, jadi tidak ada hubungan karena minyak kelapa itu tidak mengandung unsur-unsur purin yang nantinya akan melahirkan atau ujung-ujungnya terjadilah peningkatan asam urat, tidak ada. Tetapi penggunaan daripada minyak kelapa atau minyak sawit ini, apakah dia bermanfaat atau berbahaya kepada kesehatan? Nah, ini nanti kita bahas lagi di tempat yang lainnya. Tetapi secara umum bahwa minyak kelapa atau minyak kelapa yang dingin atau virgin coconut oil, perasan daripada kelapa ini sehingga keluarlah dia punya virgin coconut oil-nya, itu telah dibuktikan ada efek-efek medisinal dan efek-efek yang membantu. Kalau kita mau menggoreng, maka atau goreng yang tidak terlalu deep fry, hanya sekedar saja, maka trans fat yang sangat berbahaya itu produksinya lebih kurang. Memang kita mengkhawatirkan dan kita harus wanti-wanti kepada gorengan-gorengan yang terlalu berat, ya, sampai tipis-tipis, keripik-keripik, renyah-renyah, sangat itu. Kalau sudah seperti itu sangat kurang baik, kurang sehat. Kecuali dia diimbangi dengan konsumsi antioksidan dari buah dan sayuran, maka goreng-gorengan itu agak kurang baik. Tetapi kalau kita mau menggoreng, maka minyak goreng kelapa biasa adalah minyak goreng yang terbaik untuk kita di tropik seperti ini, ya, di daerah tropis seperti ini. Ya, demikian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan sehubungan dengan
penggunaan minyak goreng atau hubungannya minyak goreng dengan asam urat. Terima kasih dokter. Ada pertanyaan yang berikutnya saya bacakan di sini dari Rima. Dengkul kiri saya suka sakit, tapi saat saya bawa berjemur di pagi hari, dengkulnya bergerak dan terasa seperti dipijit-pijit begitu. Apakah itu osteoporosis atau asam urat? Silakan dokter. Oke, baik. Jadi pertanyaan ini sangat baik, namun untuk menjawabnya ini perlu temu langsung dan memeriksanya. Kalau kita coba menggerakkan, lalu dia tidak ada bunyi apa-apa, mungkin masih bagus. Tetapi kalau kita menggerakkan, lalu bunyi atau ada sesuatu, kita bisa lihat. Kemudian stabilitas, nah ini sendi lutut ini, dia ada urat-urat yang menahan stabilitasnya. Dari kiri, dari atas kiri dan atas ke bawah kanan, di samping-samping. Kemudian di dalam daripada sendi ini ada suatu urat yang menyilang satu dengan yang lain. Kreuz, seperti huruf X ya di dalamnya itu. Nah, bila mana kita mulai goyangkan sendi itu ke samping, harusnya dia tidak boleh goyang. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah goyah dia punya lutut ya. Jadi kalau waktu dimiringkan ke samping dia main gitu. Ya. Dia begininya dia bisa bengkok-bengkok. Nah, harusnya dia kekar seperti itu. Dibengkokkan ke depan dan ke belakang, ditekukkan, diluruskan, ditekukkan, diluruskan, tekukkan, harus tidak ada bunyi apa-apa, dan kalau digoyang ke kiri dan ke kanan, dia harus stabil. Jadi anjuran saya adalah periksa diri kepada dokter bedah atau dokter bedah tulang, ortoped, untuk melihat kestabilan daripada sendi itu, dan biasanya kalau ada gangguan ini, bisa saja ada asam urat, ya periksalah dengan laboratorium asam urat itu, bisa juga tidak. Ya, jadi perlu pemeriksaan yang lebih lanjut untuk kita lebih pastikan. Dan yang menarik adalah bahwa dia hanya satu sendi. Kalau dua-dua sendi nyeri dan sakit itu berarti sistemik. Tapi kalau hanya yang kiri atau hanya yang kanan, hanya satu sisi, itu biasanya tidak sistemik atau tidak seluruh tubuh, tapi hanya lokal. Ya, jadi itu aturan secara umum. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Mungkin dari saudari Rima, mungkin untuk memperjelas atau masih ada yang ingin dipertanyakan seperti ini, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya dan bisa menanyakan langsung kepada Dr. Ruden Supit. Mungkin bisa memperjelas kondisinya, mungkin kami mengundang saudari Rima untuk dapat membuka mic-nya dan bisa menyampaikannya secara langsung kondisi yang dialami pada saat ini. Kami persilakan. Terima kasih Bu Novita. Maaf saya kameranya nggak bisa. Oh iya, baik. Habis. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Iya dok, gini saya itu nggak selalu sih dok. Jadi kalau saya bawa berjemur, dia gerak-gerak kayak dipijit dan itu rasa enak. Tapi kalau saya goyang atau saya geser nggak ada bunyi apa-apa dok. Cuma itu kadang-kadang aja terjadi. Tapi waktu dijemur itu rasa enak banget dok, dan dipijit gitu dok, kayak di fisioterapi seperti itu. Jadi saya bingung waktu saya periksa bulan Agustus di RSA Bandung, semuanya saya medical check up, semuanya normal dok. Iya, oke. Terima kasih Bu. Jadi medical check up-nya normal, asam uratnya normal, lain-lainnya normal, tetapi kadang-kadang sekali waktu bisa ada rasa nyeri di tempat tersebut. Ya, mungkin bisa terkait dengan kecapean atau kena dingin atau hal-hal lagi yang lain yang mengena kepada urat-urat atau struktur-struktur sekitar sendi lutut tersebut. Iya. Saya tidak terlalu khawatir kalau hasil pemeriksaannya bagus, dan juga dengan tindakan sederhana dia hilang. Ya, jadi saya kira kondisinya itu tidak terlalu berat. Ya,
Nah, Oh, salah satu hal yang saya mau sampaikan juga ya. Nah, di sini ada Ibu Siana saya lihat ada. Saya pernah mengikuti detox ya. Selama sekitar 1 minggu kita mengikuti detox dengan memakan makanan-makanan yang baik dan mengkonsumsi smoothie atau sari buah dan sayuran cukup tinggi, cukup tinggi. Dan kesaksian saya adalah rasa nyeri itu hilang luar biasa dan akhirnya saya pelajari. Kenapa kalau kita memberikan basa di dalam tubuh kita, ya lawan daripada asam, mengurangi asam dan meninggikan base atau basa, maka nyeri itu ini ternyata bahwa darah kita pun kalau terlalu asam bisa membuat kita pegel-pegel dan nyeri. Mungkin asam laktat, ya endapan-endapan asam laktat, mungkin asam-asam yang lain, mungkin asam oksalat juga. Pak Wawruntu menyebutkan bahwa kalau kita makan sayuran dan buah-buahan untuk di asam urat, maka nyeri sendi, tapi bukan karena asam urat, oleh asam oksalat, gitu ya. Ini hal yang baru lagi bagi saya. Jadi, mari kita terus belajar biokimia, kimia-kimia tubuh itu, dan kita akan semakin cerdas, semakin pintar. Semoga sehat ya. Baik, terima kasih Bu Rima. Ya. oh, terima kasih dok. Tapi memang mungkin kayaknya kedinginan juga dok. Oh ya. Terima kasih ya dok. Terima kasih Bu. Iya ya. Baik, terima kasih Ibu Rima yang sudah membagikan pengalamannya dan juga pertanyaannya. Terima kasih juga dokter yang sudah menjawabnya. Kita masih membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di ruangan Zoom ini untuk mengajukan pertanyaannya. Kita akan dapatkan pembahasannya bersama-sama saat ini juga. Mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami masih memberikan kesempatan beberapa menit ke depan. Ada mungkin memiliki pengalaman-pengalaman sehubungan dengan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini, encok atau gout atau asam urat. Ya, atau mungkin sudah, ada yang ingin bertanya? Sudah puas? Atau mungkin pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan kita mengenai gout, encok atau asam urat ini sudah cukup jelas untuk kita bisa terima bersama-sama dan kita bisa pahami ya sampai saat ini. Dan terima kasih Dr. Ben Supit untuk pembahasan selama 2 pertemuan ini. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita masing-masing, bagi semua yang sudah mengikutinya. Dan biarlah ini boleh mengubah pengalaman kita, pengetahuan kita terlebih dahulu, dan juga tentunya akan mempengaruhi atau bermanfaat bagi kesehatan kita. Dokter, untuk waktu selanjutnya saya persilahkan untuk closing statement. Saya persilahkan beberapa menit ke depan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, saudaraku yang kekasih, asam urat adalah salah satu metabolit atau produk kimia dari penghancuran daripada asam amino atau protein purin. Dan ini dibuang normalnya di ginjal 2/3 dan 1/3 di saluran pencernaan. Bila mana ada faktor-faktor yang meningkatkan produksinya, dan dari faktor makanan disebutkan hewani dan alkohol. Sedangkan ada faktor lain yang menurunkan ekskresinya, maka ini bisa menyebabkan asam urat yang tinggi. Jadi dengan pendekatan pola hidup yang sehat dan kemudian ditambah dengan konsumsi makanan-makanan yang baik, minum air yang cukup, dan cara-cara alami pola hidup itu sangat membantu sekali. Medis tetap membantu dalam batas tertentu. Bila mana saudara sangat membutuhkannya, maka hubungilah dokter untuk mendapatkan penanganan yang baik. Tetapi dari kami, khususnya Rumah Sakit Advent Manado, ingin mengintegrasikan pendekatan medis dengan pendekatan kebugaran dan promosi kesehatan. Dengan demikian, maka kita harapkan bahwa bila mana sudah mengalami akan hal-hal ini akan
cepat diringankan, dan kalau masih belum, agar kalau boleh dicegah tidak pernah akan mengalami gangguan asam urat yang tinggi dengan efek-efek samping dan komplikasinya. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia lengkap dan sempurna, sehat walafiat. Pada saat sekarang ini kami belajar mengenai gangguan karena asam urat. Kami sudah mempelajarinya, kami minta Tuhan untuk terus membimbing kami, mengarahkan kami untuk tahu lebih banyak, dan juga percaya lebih tekun lagi, lalu berserah dan menurut akan apa yang baik yang Kau telah berikan, sehingga kami bisa menyembuhkan diri kami sendiri, keluarga kekasih kami, dan pasien-pasien dan masyarakat yang membutuhkan bantuan kami. Malam hari ini kami mengakhiri akan pertemuan dan seminar ini. Berkati yang sudah bertanya, berkati yang sudah mendengarkan. Pertemukan kami lagi di waktu yang akan datang dengan topik kesehatan lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucapkan syukur dan banyak terima kasih. Mohon ampun dosa kami yang begitu banyak. Kami bawakan doa kami dalam nama-Mu, Tuhan yang adalah penebus jiwa kami. Amin.